Sudah ya? Ya, tinggal dua. Ya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin ba'du. Walau subhanahu ila malana ila malam tanah innaka antal alim hakim. Sadaqal azim al-ayah. Ibu-ibu masih kalian fitihhat ya rahmatullah, syukur alhamdulillah. Pasca lebaran kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat walafiat. Meskipun qadarullah ibu saudara kita dipanggil Allah, itu sudah sesuatu yang pasti ya. Sudah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa kullu shay'in khair fitnah wa turja'un. Dari orang yang hidup, semua yang bernyawa, semua yang bernafas itu pasti akan meninggal. Baik dan buruk, amal itu adalah fitnah, cobaan, ujian, dan semua kan kembali pada Allah. Oleh itu terima kasih Ibu. Kita semua mendoakan Ibu almarhum Ibu Hajah bukan ya? Hajah M-nya siapa? Bukan putranya gitu. Bukan Muhammad ya? Mah Yariah binti Swawikarta dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Dan kita sebagai saksi hidup semuanya amal yang baik, amal yang khair, amal yang dicatat oleh para malaikat yang baik. Bagaimana kita saksikan dalam keseharian cinta Quran, cinta sunnah Nabi, sehingga hidupnya sekarang hidup yang lebih bahagia, lebih sejahtera. Filosofi hidup itu sebetulnya hidup di akhirat, hidup yang kekal. Hidup dunia adalah hidup yang sementara, ya, sementara. Jadi hidup yang kekal adalah hidup yang di akhirat. Ketika kita hidup di dunia ini adalah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan. Allah ciptakan kehidupan ini untuk kita semuanya, manusia yang berakal, ya, yang berakal ini. Kalau makhluk lain kan nggak berakal, nggak ada pertanggungjawaban. Pohon itu punya jiwa, pohonnya. Binatang punya jiwa, tapi dia nggak punya akal. Hanya manusia yang punya akal dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumul akhir. Maka kalau mau tawal hayata liyabluwakum ahsanu amala, diuji baik dan buruknya amal yang diperbuat ketika di alam ini, di dunia ini. Oke, itu mari sama-sama kita jadikan satu iktibar. Setiap ada yang wafat, apalagi saudara kita, jamaah kita bisa berikan satu iktibar, satu guru atau pengalaman yang baik dari apa yang dilakukan oleh Bu almarhumah Sunartoyo ini, yang rajin mengaji, rajin menyampaikan undangan, kemudian baca Qur'annya. Kita semua juga seperti itu. Semoga kita semua lakukan itu ikhlas demi Allah, demi cinta kita berada pada Nabi, ya. Oleh itu Quran yang Bapak Ibu semuanya bawa ini akan menjadi seorang yang gagah perkasa, akan mengawal ketika orang itu wafat, akan mengawal sampai dia masuk ke pintu surga, ya, pintu surga. Jadi ngawalnya tidak hanya sejam 2 jam, bukan karena hanya ditanya malaikat mungkar dan nakir, bukan, tapi dia akan ngawal sampai betul jiwanya itu ada di surga. Semoga kita juga bisa seperti Musa meninggal dengan khusnul
ya dengan baik. Allahumma amin. Ibu-ibu masih sekali rahimakumullah. Jadi tadi sudah saya dengarkan sedikit rencana halal bihalal ya. Itu rencana tanggal berapa ya? 23 sore petang ya berarti ya. Petang Pak, betul ya, petang ya. Petang. Ya. Semoga semua berjalan dengan lancar ya, halal bihalal. Dan saya mengingatkan pada kita semuanya agar firman Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 197, Bismillahirrahmanirrahim, wa tayyibatu fa inna zati taqwa fatahuni ya ulil albab. Sebenarnya sangu yang terbaik yang harus kita siapkan itu hanya amal, nggak ada yang lain. Amal. Nah, amal ini dari apa? Dari lisan kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita, ini adalah amal di situ. Amal kita mungkin lisannya bagus, tapi amalnya nggak mendukung, perbuatannya mendukung. Artinya berarti apa nih? Orang katakan NATO, apa pun NATO? Yang tahu NATO apa? Kalau guru-guru bisa tahu nih NATO. Apa NATO? Neto tahu, NATO Hah? Neto Bruto. NATO nggak tahu. No action talking only. Jadi tidak berbuat tapi hanya talking only, hanya bicara saja. Lisannya selalu fokus berdakwah, tapi ternyata dia sini nggak bisa melakukan apa yang disampaikan. Itu jargoni. Apa jargoni? Bisa berujar, tidak bisa lakoni. Nah, jargoni apa NATO ya? Itu. Ada yang pintar lisannya, pintar perbuatannya, ya, tapi sikapnya masih menyakitkan orang lain. Sikap dengan perbuatan beda. Sikap itu dalam bahasa Inggris adalah attitude. Ya, sedangkan perilaku itu behavior dalam bahasa Inggrisnya. Jadi perbuatannya baik, lisannya baik, tapi sikapnya nggak baik. Misalnya si A selalu berlisan baik, menyampaikan dakwah baik, kemudian dia juga menjadi Allah baik perbuatannya, tapi sikapnya selalu menyakiti orang lain, ya, itu sikap. Selalu meremehkan orang lain, selalu mengejek orang lain, selalu melecehkan orang, itu sikap namanya. Jadi sikap itu dalam tata laksana perbuatan dan sikap itu lain. Attitude and behavior, ya, itu dalam kategori budaya organisasi. Nah, itu sikap yang baik harus ditunjang dengan perbuatan dan lisan yang baik, itu baru bernilai, ya. Maka dalam satu sesi pembelajaran dikatakan bahwa ini apa nih? Ibadah. Ibadah ini harus mencemarkan yang namanya lisan, sikap, dan perbuatan. Kita berzikir, kita sholat, kita berzakat macam-macam, tapi ternyata lisan kita nggak bagus. Contohnya gimana? Aku kemarin udah mengeluarkan sedekah loh, zakat untuk ini, untuk macam-macam. Itu nggak boleh. Ini lisan. Perbuatannya makan zakat, tapi ternyata tidak diimbangi dengan lisan bagus, sehingga yang menerima itu bisa sakit hati, ya. Yang itu hati-hati dengan ibadah itu, ya. Ini bisa dikategorikan nanti penyakit hati, ya. Jadi ibadah itu bisa dikategorikan yang pertama adalah ya, mahdhah, ya,
Kemudian yang kedua, ghairu mahdhah. Ya. Ghairu salah. Apa bedanya, Bu? Bu Agus mungkin tahu ini, yang pernah belajar agama. Bagus. Jadi antara perbuatan dan lisan itu masuk dalam kategori baik. Kalau mahdhah itu apa? Ibadah mahdhah. Mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibu paham nggak ya? Mahdhah, ibadah mahdhah. Mahdhah. Mahdhah dan ghairu mahdhah ada yang tahu ini, Bu? Bu Mulyar, ya. Nah, Belum pernah dengar malah Pak. Terus terang aja belum pernah dengar Pak. mahdhah itu seluruh ibadah yang didasari dalil syar'i. Ya, mahdhah berarti ibadah yang ada syar'inya. Ini ada didukung dengan dalil. Syar'i. Ya. Ini non syar'i. Tidak ada dalilnya. Misalnya ibu menolong orang di jalan yang lagi kesusahan minta-minta, itu termasuk ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah. Ibu mendatangi tetangga untuk berkabung, itu ghairu mahdhah. Ya. Ibu memberi sedekah pada orang miskin yang datang ke rumah, itu ghairu mahdhah. Jadi amal perbuatan baik yang tidak ada syari'nya, yang ada tuntunannya, yang ada dalilnya, itu ghairu mahdhah. Sedangkan yang mahdhah adalah puasa, zakat, sholat, wudhu yang ada dalilnya, itu namanya mahdhah. Ya, itu dua-duanya ini yang akan nanti cross check di list pada catatan malaikat roket atlet itu bagaimana ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah itu ya. Ya itu kan yang bicara di sini itu. Kalau dua-duanya bagus berarti ini termasuk ahli surga, ahli jannah itu kan. Itu mahdhah ya. Ya mungkin ada pertanyaan. Ini kan nggak usah lama-lama ya. Yang penting bisa ketemu sore ini. Pertama setelah lebaran dan semua dalam sehat walafiat ibu-ibu semuanya, kecuali yang nggak hadir mungkin ada halangan ya. Oke, Bu ya. Yang ibadah mahdhah itu apa aja? Mahdhah? Tadi apa? Tadi? Sholat, puasa Ramadan pokoknya. Nah, puasa Senin Kamis enggak, itu kan hadis ya, yang dari syari'nya itu yang wajib, yang fardu itu ya. Perbuatan baik, ibu sebagai sekretaris pengganti dengan ikhlas nilal gawa ya, mencatat, mengakomodasikan, itu juga termasuk ghairu mahdhah ya. Ibu-ibu yang berdiri di foto-foto ini, yang dicetak rapi ini ya, nanti garasi ini jadi penuh dengan gambar-gambar ini. Jangan rasanya nanti sampai di jalanan. Oh, mahdhah ini. Jadi ketawa lah begitu. Ya daripada nggak ketawa ya Pak. Ini yang baru Pak, baru. Yang di mana itu? Bapak yang di depan masjid itu tempelan. Oh, di masjid. Iya, putih yang paling ujung itu tambahan loh Pak. Terus Bu Edi di ujung itu tambahan. Nggak kelihatan loh Pak. Oh, nggak datang tapi bisa ditambahkan. Tapi
Canggih ya. Ya, penghuni gelap. Berarti semua masuk itu ada. Ada masuk ya. Oh. Cuma yang satu memang nggak ada, lagi sakit apa? Wassalam sekarang. Bu Eni sudah nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Berarti terakhir ini itu sudah sakit. Perlu tambah. Mau tambah tapi dia nggak punya kostum, bajunya belum dipakai. Kalau tambah bisa, kalau taruh di pojok ini bisa tapi. Biar kepalanya belakang. Bajunya belum dipakai masih. Foto terakhir Bu ya. Iya, ini. Iya, semuanya antara saya. Oh iya itu benar ya. Terakhir itu harus itu. Tapi video yang di share Mas itu di grup ada tuh Bu Eni tuh. Ya Mas Fadlan ya. Maka ada pertanyaan Ibu Silakan. ya Sedatur, Ada pertanyaan. nah, cukup jelas semua ya. Mau nanya Pak, Ya. ini kan bulan Syawal kan ada ini puasa 6 hari. Tapi selama 6 hari terpanjang ke hari Senin sama Kamis. Itu niatnya apa? Puasa Syawal apa Senin Kamisnya yang diutamakan? Terus Nah. yang mimpi Ya, ini kemarin sudah tulis ya. Sudah tulis. Jadi saya termasuk yang penggemar itu. Saya puasa Ayyamul Bait itu setahun sekali. Ya, Ayyamul Bait ketika pas bulan Syawal, pas hari Kamis. Jadi tanggal 12 kemarin hari Sabtu itu saya niatkan puasa Syawal, puasa Ayyamul Bait dan puasa Senin Kamis. Itu niatkan berarti tiga bulan. Itu hadiahnya sesuai. Itu niatnya juga dibaca semua Pak. Iya, tanya dibaca semua tuh. Masa bisa saya mau ke Bandung, ternyata mampir ke Surabaya. Ya, jadi harus diniatkan. Ya, niatkan. Itu bisa. Dan tidak harus berurutan. Yang 3 hari itu berurutan. 12, 13, 14 itu nggak boleh lepas. Satu hilang semuanya nanti. Ya, karena yang mulbi itu nggak boleh lepas 3 harus berurutan. Jadi yang disambung yang digugurkan berarti yang mimpi ya Pak? ya yang digugurkan pertama yang Ayyamul Bait 3 kali itu sama Syawalnya 3 kali. Lah untuk Kamis besok bisa jadi Syawal keempat, sekarang Kamis, mungkin Senin Kamis depan bisa Syawal juga di Ropel. Ya. Tapi ada yang aku Sabtu sampai Jumat sekali selesai 6 hari itu boleh. Sudah, ya. Mungkin ada yang sudah selesai ya. Saya masih kurang 3, jadi mungkin besok Kamis, Senin, Kamis lagi yang baru selesai. Ya silakan buat. Ini Pak, saya pernah baca kalau puasa Ayyamul Bid 3 hari itu ada yang boleh diputus Pak. Ada boleh ya? Tidak harus langsung 3 hari berturut-turut itu Pak. Ada yang bisa sehari nanti lain hari. Yang apa? Oh nggak boleh, karena Ayyamul itu harus 12, 13, 14. Ayyamul itu artinya apa? Puasa putihnya. Putih itu bulan purnama itu loh. Nah kalau tanggal 17 sudah nggak purnama lagi. Tidak pernah membaca saya. Itu yang Syawal. Nggak boleh. Puasa Nabi Daud ya. Puasa saya. Oh jauh. Ya. Iya. Masa sebelum itu Pak, sehari puasa Nabi enggak. Siapa itu? Yang dimaksud pernah baca buku. Ayyamul Bid puasa, ya. Ayyamul Bid tadi. Nah iya, pernah baca sehari puasa, sehari enggak Itu benar tadi maksudnya Ayyamul Bid kan? Iya. Ayyamul Bid kok. Iya, yang mimpi tapi pernah baca sehari puasa, sehari enggak. Itu Daud. Puasa Daud. Loh. Itu puasa Ayyamul Bid maksudnya harus diluruskan ya, nggak boleh. Ini pengajian itu harus meluruskan dalilnya ya. Kalau membaca itu bukan tulisannya siapa harus paham betul, jangan gampang percaya dengan tulisan-tulisan yang enggak ada sanadnya ya. Caranya harus ada sanadnya yang nyambung jelas itu. Jadi harus berurutan. Ya. Bersambung 3 hari itu. Kalau 3 hari itu satu lepas ya
yang dua nggak sah. Ya. Lain dengan Senin Kamis, ibu Senin batal, Kamisnya harus boleh puasa lagi. Karena dalilnya Senin Kamis adalah hari di mana Allah menghitung amal tiap minggu. Ya, gitu. Pak, sama itu Pak, kalau Senin Kamis kita dari rumah puasa Senin, jalan di jalan ketemu kawan aja makan di warung, kita makan, terus lanjut puasa lagi boleh. Itu ada dalilnya, itu ada hadisnya, ya. Man kana yubil yaum akhir fa yurim dhuhifa wa yurim dhuhifa. Artinya itu ditafsirkan dalil itu, hadis Nabi itu, ketika seseorang itu punya hajat, dia udah motong bebek, angsa, masak di kuali, sudah disiapkan macam-macam untuk menyambut tamunya. Tamunya ada yang puasa, maka puasa itu bisa mencicipi sepenuhnya ya, orang piring gitu ya. Jadi ketika tadi pas temannya tuh ketemu syukuran, masuk warung masuk saja, minum sedikit, maka cukupnya puasa laginya. Oh, tidak sepiring, tidak maksudnya porsi gitu. Kalau sepiring berdua Kalau udah dihabiskan nanti berbazir, Pak. Hah? Kalau nggak dihabiskan nanti berbazir. Loh, makanya secukupnya itu kan maksudnya harus ditakar ya. Wah, aku mau nasi traktir ini sak piring setengah gitu. Nah, Buku tenanan nih Pak. nanti puasa lagi biar kuat gitu. Ini niatnya udah nggak betul. Udah batal saja puasanya gitu. Tapi kok kiannya puasa lagi, maka hormatilah tamu tadi itu. Minum seteguk, dua teguk, makan nyicipi, udah ya. Saya niat puasa lagi, selesai. Kalau di rumah makan atau warung kan biasanya sudah dikasih porsi. Ya, tapi tidak apa-apa, satu porsi. Tapi jangan tanduk-tanduk gitu loh. Wah, kayak kok enak kayak rumput hati gitu ya. Kreseknya belum diambil lagi. Itu namanya mau buka kayaknya. Puasa itu. Itu bisa diantisipasi. Tolong saya porsinya dikurangi dikit saja misalnya gitu. Tapi kalau lupa, ya sudah seporsi itu dihabiskan, jangan lupa sih. Rezeki namanya. Kalau lupa boleh langsung puasa lagi ya Pak? Enggak lupa, disengaja. Kalau lupa kok, kalau lupa. Oh, lupa, apalagi lupa Bu. Lupa tuh makan 2 kali enggak apa-apa malah. Lupa kemana? Lupa. Buka puasa, Iya. makan 2 piring ya enggak apa-apa. Iya, kalau lupa malah 2 kali boleh, tanduk-tanduk. Tadi ingatnya sudah masuk perut baru ingat itu. Alhamdulillah lupa gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi? Ada lagi, Ibu? Ini hari puasa nggak ya? Saya lupa ya. Ini nggak puasa kan? Nggak puasa, ini ada bohong. Saya lupa. Ya. Kok sepi ya? Jadi saya soal puasa itu. Ada minum. Nggak ada apa. Ibu kan mau tanya? Mau tanya kan? Bu ini biasanya banyak pertanyaan ini. Kok hari ini kok aman? Masih teman-teman sama Ya sudah, kalau pertanyaan tadi sudah doa nih ya? Sudah doa tadi ya? Sudah. Sudah ya? Oh, tahlil lagi bagus. Oh iya, bagus, besok ikut ya, tak simput ya. Enggak bisa. Kalau ibu besok ada yang mau datang di halal bihalal masjid rumah jam 5 pagi. Halal bihalal masjid subuh istiqomah. Biasanya yang ada ya hanya Bu Agus, Bu Kuat sama istri. Boleh ikut?
Kursinya masih ada satu, dua. Dulu buat. Kalau sekarang kamu nggak datang lagi. Repot. Nyebrangnya ya. Kalau Sabtu pagi senang. Senam. Itu Bu Anu Ida juga ikut kok. Datang Bu Ida. Tapi kurang itu terus pamit karena mau senam itu. Kalau Selesainya mau jam berapa? Hah? Selesainya jam berapa? Jam 6 Jam berapa? udah selesai. Bu Ida ikut tadi kan. Kalau surat nyabranya kemudian di Bu Enis ini saya jemput bareng satu mobil. Kan pakai mobil nyebrangnya. Setengah 6 terus jam 6. Sudah hampir setengah 6. Ibu sekalian, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa ya untuk khususnya untuk Bu Mah Jariah. Ya. Oke. Kita bersama semua, semoga Bu Mah Jariah ini juga termasuk memperoleh syafaat Nabi baik nanti di Padang Mahsyar dan ketika melewati Siratal Mustaqim dan juga masuk sana dengan aman, nyaman dan selamat ya karena ahli Quran, ahli majelis ta'lim Siti Khadijah. Secara umum juga kita semua berharap seperti itu ya. Kita bisa melewati 40.000 tahun kita akan berdiri ya tanpa makan dan minum di Padang Arafah. Di Padang Arafah, kok Padang Arafah? Padang Mahsyar. Ya, di Padang Mahsyar kita akan berdiri lamanya 40.000 tahun, bayangkan coba. 40 tahun kita berdiri, tidak ada makan, tidak ada tempat duduk, tidak ada minum, ya, enggak. Waktu bangkit dari kubur itu semua telanjang. Tapi nanti yang pertama-tama dikasih pakaian adalah Muhammad, Ibrahim dan para nabi, terus orang-orang beriman semua pakai pakaian. Ya di Padang Mahsyar itu. Awal bangkit semua telanjang semuanya, huru hara itu ya. Lagi puluhan campur semua, nggak sempat melihat barangnya siapa itu, lihat itu. Karena kengerian yang luar biasa. Jangankan kok kiamatnya, ketika Jogja itu ada tsunami, ada rombongan dari dosen-dosen ibu-ibu dari Pontianak, Universitas Tanjung Pura, itu kakak saya, itu nginep di Jogja di hotel ini. Ketika terjadi gempa itu semua keluar hanya pakai underrok, pakai apa ya? Pakai rok tidur, pakai semua, nggak ada yang pakai daleman semuanya, tasnya semua tinggal semuanya naik bis sejauh-jauhnya pergi itu. Jadi rupanya lucu-lucu itu sudah nggak pakai, masih pakai rambutnya apa itu? Gitu. Setelah dinyatakan aman baru dia paham, malu sekali gitu. Nah itu baru tsunami ya, baru kiamat. Oleh karena itu mari sama-sama kita selalu tekankan agar iman dan takwa kita tuh mantap ya. Dengan forum seperti ini jangan sampai kita terlengah dan bosan ya. Karena lengah dan bosan itu akan menjadi bumerang untuk kita nanti di hari akhirnya. Oleh karena itu khususnya rohi Ibu M. Mahyariah binti Soma Wikata, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya ahli kubur, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi bagi sampai muslimat wal mu'min rahmat usan ila ruhi Ibu Mahyariah binti Sumarkata dan kita semua umat Islam usan seluruh anggota majelis taklim Al-Fatihah.
syaitanir rajim. Alhamdulillah. Iya, benar, iya, kami sholawat. Allahumma bil muslimat muslimat wal mu'mina wal mu'minat ahya min awadina rasulil qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna waghfir laha warhamna wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma ahtahna ba'daha wa'afna ba'daha wa ba'daha. Allah tahna ba'daha wa'afna ya Allah ya Rahman Rahim. Tempatkanlah almarhum Ibu Mahriyah di surgamu ya Allah. Kami semua anggota Majelis Ta'lim Siti Khazah menyaksikan kerasinan beliau, ketakwaan beliau, cintanya dengan Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabbi, berikan kekuatan keluarganya dan kami semua ditolan untuk meningkatkan dan terus meneruskan perjuangan dalam rangka mengkaji ilmu Al-Quran ini tidak ada henti. Ya Allah jauhkan dari godaan setan dan kutub. Ya Allah ya Rahman Rahim, semoga Engkau jadikan kami juga akan menjadi ahli kubur, ahli sedekah khali zakat ahli Quran ya Allah, ahli Quran ya ahli surgamu ya ahli surgamu ya Allah, ya Allah jauhkan dari siksa kubur ya Allah, jauhkan dari siksa neraka. Berikan kemudahan dan kekuatan iman tahu kami ketika Engkau bangkitkan di padang mahsyar ya Allah, bisa merasakan Nabi Muhammad, bisa minum air telaga Kausar ya Allah, sehingga ketika setelah minum itu 40.000 tahun namanya kami tidak akan kelaparan dan haus ya Allah. Hanya itu ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim ya Rahman ya Allah ya Ghafurah ya Allah. Rabbana atina min ladunka hailana min rasyada. Rabbana wa'afina wa anta ghafurur rahimin. Rabbana atina hailana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Untuk baiknya masjid ini kita akhiri dengan doa kafir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.